There's a problem with the boat. Going in. He's right, Jake. No, it's a bad idea to go in the jungle. Sorry. The raft down. So wait. Cerita berawal dari keberadaan sekelompok pemburu di sebuah pulau terpencil bernama Antilles pada tahun 1922. Entah sedang berburu apaan, yang pasti mereka saat ini sedang diincar oleh penghuni asli pulau ini. Istri seorang pemburu mendadak ketakutan di tengah kesibukannya menulis buku harian. Kemudian ia mencari suaminya setelah mendengar suara aneh dari luar tenda. Tak disangka suaminya sudah menjadi mangsa komplotan pemakan daging. Wanita ini pun semakin ketakutan saat ia menjadi sasaran para penghuni pulau ini. Kemudian kita beralih ke masa sekarang di tahun 2009 ketika Facebook masih belum terkontaminasi salam interaksi, di mana pagi yang cerah ini akan dijadikan kesempatan oleh sekelompok pemuda yang ingin berpesta di tengah lautan. Dan inilah Liz, si kewes lugu yang sedang prepare perbekalan untuk momen liburannya. Pacar Liz yang bernama Peter malah sok tampon daripada membantunya ngakutin perbekalan. Liz pun sebenarnya sedang di masa galau karena pacarnya ini hobi godain kewes haredang di Facebook Live. Tapi meskipun demikian, Liz yang pemaaf berusaha terlihat bahagia dan mau diajak party bersama teman-temannya Peter. Si jomblo Jack jelas sirik melihat Peter malah beradu paruh daripada bebenah di kapal mereka. Tak lama kemudian teman mereka yang berulang tahun datang dengan segenap peralatan mewah yang mereka bawa. Lengkap sudah penderitaan Jack karena di perjalanan ini cuma dirinya yang tidak memiliki pasangan. Bayangan menjadi kambing conglai pun sudah terbayang dan akan menghiasi perjalanan bersama teman-temannya. Baru juga meninggalkan pantai, GPS di kapal sudah mengalami gangguan. Udah mah kapal hasil minjem, namun Peter berbohong saat si pemilik kapal menghubunginya dengan menyebut semuanya baik-baik saja. Peter menyuruh Jack untuk jangan banyak omon-omon saat ia mendapatkan pesan dari selingkuhannya, karena di momen liburan ini ia berencana untuk melamar Liz.
Di keesokan paginya, Liz merasa bahwa perjalanan kapal tidak berada di jalur yang semestinya. Lalu sambil lolodok, Peter menyebut semuanya masih aman terkendali. Pokoknya harus percaya bahwa ia berbakat menjadi seorang kapten kapal. Don't. It's even hotter. Makin lama, Jack yang kesepian mulai merasa bete melihat kemesraan teman-temannya. Apalagi jika melihat kelakuan pacarnya Lauren yang sedang asik bermain gendang dari kulit knalpot. Baby, remember no carrots, okay? Mereka kini menikmati makan malam dari bekal si tajir Lauren yang berulang tahun. Lalu ketika semua orang terlihat bahagia, lain halnya dengan Peter yang malah nyinyirin masakan Liz yang menurutnya kurang micin. Peter auto kaget saat mendapatkan pesan lagi dari selingkuhannya. Terlihat Liz pun kesal karena Peter tidak menyebutkan dari siapa pesan tersebut. What, you don't trust me? Liz! Peter merasa lega meskipun HP-nya terjatuh ke dalam laut. Sementara Liz kini bingung menentukan sikap atas kelakuan Peter yang hobi selingkuh. Tanpa ada yang sadar, kapal sedang memasuki kawasan yang dipenuhi karang. Sementara Liz yang sedang dilanda galau sedang mengumpulkan keberanian untuk mutusin Peter. Sail more. The only thing you should be making is wedding plans. Mereka akhirnya tenggelam setelah kapal membentur karang dengan keras. Open your eyes. Sweetie. Hey! Singkat cerita, mereka kebilang masih beruntung karena masih selamat meskipun terdampar di sebuah pulau terpencil. Dan untungnya lagi, alat komunikasi ikut terseret ombak hingga Peter pun bisa menghubungi si pemilik kapal. Mo. Si pemilik kapal langsung marah mendengar kapalnya hancur dan tenggelam. Tapi meskipun demikian, ia akan mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan Peter dan teman-temannya. Lalu ketika Peter menyebutkan titik koordinat pulau ini, si pemilik kapal heran karena di lokasi tersebut tidak terdapat pulau sama sekali. Lah, mereka jelas sama-sama bingung bagaimana cara untuk melakukan evakuasi. Keadaan ini membuat si pemilik kapal semakin marah dan menganggap Peter sudah menjual kapal sewaannya. Dalam keadaan yang serba bingung, mereka mulungin barang-barang yang masih berguna. Terlihat Jack pun mencoba berbuat baik kepada Lauren yang sudah mengajaknya ke perjalanan ini. Tapi tiba-tiba, suami Lauren yang bernama Henry emosi karena menganggap Jack sedang godain istrinya. Okay. The jackpot with this one. Liz merasa telah ada seseorang yang ngangkutin barang-barang ke dalam hutan. Terlebih mereka belum menemukan perahu karet portable yang sudah pasti ikut terseret ke pulau ini. Akhirnya perahu karet berhasil Liz temukan. Ia pun menduga bahwa si monyet gabutlah yang telah membawa perahu portable ini ke dalam semak-semak. Entah sosok apa yang telah merebut perahu karet dari Liz. Sementara Peter yang tidak mengetahui sosok tersebut berusaha mengambil perahu yang ternyata belum dibawa jauh. Karena perahu sudah ketemu, Liz mengajak Peter menggunakannya untuk pulang. Namun Peter menolak karena terlalu beresiko jika mendayung di lautan lepas seperti ini. Perbedaan pendapat pun terjadi antara milih pulang dan menunggu bantuan dari kapal yang lewat. Terlihat Liz pun kecewa sudah ikut ke perjalanan ini karena hanya melihat kelakuan Peter yang semakin berubah. What are you doing? Henry berharap teman Peter benar-benar datang dan bisa membawa mereka keluar dari pulau ini. Lalu sambil menahan mules, Liz mengajak mereka menggunakan perahu jika dalam 1 jam teman Peter itu belum datang. Yeah. Why? Now's as good time as any. Suara dan aroma bekok Liz membuat binatang dan sosok misterius kocar-kacir. Dari kejadian ini pun Liz sadar bahwa sosok misterius tadi masih memperhatikan ia dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba Liz semakin panik saat ia tidak menemukan Peter dan teman-temannya. Peter? Come on, this isn't funny.
Peter and the gang memang sengaja bersembunyi untuk membuat Liz ketakutan. Karena sebenarnya Peter punya sebuah kejutan untuk pacarnya ini. Saat berada di pucuk karang, Peter berkata bahwa perjalanan ini bukan sekedar mengikuti pesta ultah Lauren saja. Karena sebenarnya Peter berencana untuk melamar Liz saat mereka berada di lokasi tujuan. Tapi karena mereka malah nyasar ke pulau ini, Peter akan mempersembahkan sebuah grafiti pasir pantai yang sudah ia buat. Semua kebencian Liz terhadap Peter langsung rontok karena orang yang menyebalkan ini punya niat serius juga kepadanya. Lalu dengan kekuatan cincin berbahan jerami, Peter mengajak Liz untuk kawin dengannya. Kawin gak tuh? Jack semakin merana akan kejombloan kronis yang ia derita. Kegelapan pun seolah akan menyelimutinya. Apalagi jika Peter sudah kawin dan gak bisa barengan lagi bersamanya. Lalu di tengah kebahagiaan Liz, ia sudah tidak sabar untuk memberitahu orang tuanya bahwa ada seorang pengangguran yang akan segera menikahinya. Di keesokan paginya, Liz dikagetkan oleh ceceran darah yang sepertinya darah Peter yang kini entah berada di mana. Sontak Liz pun kepikiran akan sosok misterius kemarin yang ia pikir telah melakukan sesuatu terhadap pacarnya. Sama seperti Liz, Peter terlihat linglung, mengetahui dirinya sudah pindah tempat. Tak sampai di situ, ia pun baru tahu bahwa kakinya sudah terluka dengan duri yang masih nyocol di kakinya. Peter tidak sadar bahwa ia dan teman-temannya sedang berada di Pulau Antilles. Lalu dengan membawa panakol, ia menantang para sosok misterius yang telah menyeretnya ke tempat ini. Jack kesal karena radio mendadak gak berfungsi setelah mengetahui Peter sudah menghilang begitu saja. Sementara Henry yang ketakutan malah akan pergi meninggalkan pulau dengan satu-satunya perahu karet yang mereka miliki. Kemudian Jack dan Liz berusaha menghalanginya dan meminta Henry agar lebih peduli kepada Peter. Tapi tetap saja, Henry yang sudah masa bodoh berniat untuk pergi apapun resikonya. Sorry. The raft down. Singkat cerita, Henry dan Lauren ikut mencari Peter ke tengah hutan. Terlebih mereka gak punya pilihan daripada ditembak Jack yang begitu peduli kepada sahabatnya. Keberadaan kalung milik Peter membuat Liz semakin merasa khawatir. Namun penemuan ini membuat mereka merasa bahwa Peter berada di sekitar sini. Pager yang berbunyi membuat sosok misterius akhirnya pergi. Tak lama kemudian mereka menemukan seonggok daging lengkap dengan jeroan yang berserakan. Untuk pertama kalinya mereka melihat kawanan mirip monyet yang merupakan kaum psikobil atau psikopat kanibal. Mereka pun curiga para psikobil inilah yang telah menculik Peter yang tadi sempat mereka dengar. Kekacauan ini pun membuat Nyonya Lauren ketakutan dan sudah masa bodoh dengan pacar Liz. Lauren, stop being so selfish. Jack menyuruh Liz untuk melindunginya karena ia akan manjat pohon untuk menyelamatkan Lauren. Reach for me. Reach for me. Jack menyuruh Liz untuk menembak daripada cuma seperti nunggu layangan putus. Kemudian Henry merebut pistol dari Liz, berharap bisa mengusir para psikobil yang akan menculik istrinya. Selain berjumlah banyak, para psikobil terbilang cerdik dalam mendapatkan mangsanya. Terlihat Henry pun marah karena menganggap Jack gak becus nyelamatin istrinya.
Henry auto lemas melihat istrinya sekarat dan dipenuhi luka cakaran. Kemudian Lauren berusaha memberikan kode saat salah satu psikobil mendatangi mereka. Teriakan Henry membuat Jack langsung melakukan pengejaran. Akan tetapi Liz melarangnya pergi karena itu cuma akan membuat Jack setor nyawa saja. Mereka kini berada di lokasi tenda para pemburu yang tadi kita lihat di awal film. Selain dipenuhi benda-benda jadul tahun 1920-an, Liz menemukan buku catatan milik si istri pemburu. Lalu dari catatan inilah, Liz mengetahui tentang adanya sekelompok pemburu yang akan menangkap salah satu psikobil untuk penelitian. Misi menangkap psikobil ternyata menjadi petaka karena para pemburu tak kunjung kembali ke tenda. Si istri pemburu pun sadar petaka itu terjadi karena para psikobil tidak mau daerah kekuasaannya diusik. Dan yang lebih mengerikannya lagi, selain cerdas, para sosok mengerikan ini selalu memakan sesama ketika makanan sulit mereka dapatkan. They are cannibals. Capture a live specimen. Mereka langsung bersiaga saat mendengar salah satu psikobil di sekitar tenda. Mereka pun semakin ketakutan setelah membaca kengerian tentang makhluk yang menyerupai monyet ini. Kematian Jack yang mengenaskan membuat Liz kabur di tengah kejaran para psikobil yang selalu berburu dengan cara berkelompok. Ketika Liz ditangkap para psikobil, Peter yang tidak tahu apa yang terjadi terus mencari teman-temannya. Tak lama kemudian ia mendengar suara dari salah satu psikobil yang sedang mengunyah daging. Liz tersadar di dalam sebuah goa yang merupakan markas para psikobil. Terlihat ia pun bingung bagaimana cara keluar dari tempat yang gelap dan bau amis ini. Sadar dirinya bukanlah Tarzan, Liz mencari jalur lain yang bisa membawanya keluar dari tempat ini. Lalu tiba-tiba ia menemukan Peter dalam keadaan sudah tak bernyawa. Baru juga dilamar, Liz kini menjadi seorang janda yang tak pernah ijab kabul. Lalu di tengah kesedihannya ia mendengar teriakan Henry yang sedang dipersiapkan untuk dijadikan makanan. Melihat kematian Henry, Liz mendadak jadi bisa memanjat akar dan keluar dari dalam goa. Namun usaha kabur Liz bisa dengan mudah terdengar oleh para psikobil. Akhirnya Liz gak bisa kabur lagi dari kejaran para makhluk yang tidak bisa melihat di daerah kurang cahaya seperti ini. Lalu datanglah sang pemimpin psikobil yang sudah bersiap untuk menerkam Liz. Tapi karena tubuh Liz dipenuhi getah tanaman, sosok goreng patut ini tidak bisa mencium keberadaan Liz dan malah menangkap seekor kadal di dekatnya. Liz akhirnya tahu cara untuk bisa selamat dari para psikobil. Lalu ketika pagi menjelang, Liz melihat para psikobil yang sedang mencuri barang-barang miliknya termasuk perahu karet yang ia butuhkan.
Liz tidak punya pilihan selain kembali ke dalam goa untuk mengambil satu-satunya perahu yang bisa menyelamatkannya dari pulau. Tapi sebelum kembali ke zona bahaya, Liz melulur tubuhnya menggunakan getah tanaman yang bau kelek. Belum juga terlihat keren, Liz merasa kesal karena senter malah matot. Tapi tenang, Liz masih punya gasolin yang sudah ia siapkan sebelumnya. Meskipun para psikobil buta di tempat seperti ini, mereka punya penciuman dan pendengaran yang begitu kuat. Lalu di tengah ketakutannya, Liz terus berjalan untuk mencari perahu karet. Akhirnya perahu lipat berhasil ditemukan lengkap dengan peluru pistol suar yang telah dijarah para psikobil. Para psikobil bisa merasakan adanya penyusup di markas mereka. Terlihat Liz pun bingung bagaimana cara untuk bisa keluar dari dalam goa. Liz bisa dengan mudah mengalihkan perhatian para psikobil menggunakan batu. Lalu ia bergegas kabur mumpung ada kesempatan. Liz kembali terpojok setelah ia terjatuh hingga para psikobil kembali berdatangan. Keadaan pun diperparah ketika para berit ngumpul di cokor Liz hingga membuat ia tidak tahan untuk berteriak geli. Meskipun para psikobil tidak mati, setidaknya Liz bisa kabur dari pulau ini. Tapi tiba-tiba, Bapak Kobil sang pemimpin bisa dengan mudah menyusul pelarian Liz. Untung saja Liz keburu masuk ke dalam bangkai pohon hingga para psikobil tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Lalu dirasa keadaan sudah aman, Liz bergegas untuk menuju pantai. Ketika Liz malah nyasar ke arah yang buntu, si ketua bisa dengan leluasa untuk memangsanya. Tapi sebelum itu, makhluk ini ingin bermain-main dulu dengan mangsa yang telah membuatnya kelelahan. Sang psikobil semakin emosi setelah digampar layaknya pria hidung loreng. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Liz kini bertekad untuk mengalahkan makhluk aneh ini. Dengan satu kali gerakan saja, kepala makhluk ini ngagorolong dan terpisah dari badannya. Tak lama kemudian, istri dan kaumnya berdatangan dan bisa mencium aroma kematian pemimpin mereka. Kini para psikobil layaknya seekor ular yang kehilangan kepalanya. Hingga mereka pun memilih kembali ke dalam goa dan mungkin akan menyelenggarakan pilkada secepatnya. Sementara Liz akhirnya bisa dengan leluasa mencari jalan menuju pantai dan meninggalkan pulau yang telah menewaskan pacar dan teman-temannya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.
we're proud. Memang tidak dijelaskan secara detail tentang sosok penghuni pulau terpencil ini. Cuma dari keterangan si wanita di awal film, kita bisa tahu bahwa para psikobil ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan mungkin karena keberadaan pulau yang masih jarang kejamah manusia, tidak banyak orang yang tahu akan keberadaan para makhluk mengerikan ini. Terlepas dari sejarah mereka yang masih penuh misteri, Liz menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Meskipun kita gak pernah tahu, Liz yang mendayung ke tengah lautan apakah bisa kembali pulang, atau malah tersesat dan dimangsa ikan cucut. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.